Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Dimas Ahmad Warudin dan Anda akan masuk dalam sesi Sharemu, Share Ilmu. Oke guys, pada video kali ini Sharemu merupakan media informasi yang saya buat mengenai apa yang sudah saya pahami. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai dakwah, mulai dari pengertian dakwah, tahapan dakwah, dan masih banyak lagi. Untuk itu, sebelum lanjut pada videonya, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mencet tombol like dan komen jika Anda suka dengan video ini, dan support terus dengan menekan tombol subscribe dan icon lonceng. Oke, tanpa lama lagi, check this out. Oke, sebelum lanjut pada video mengenai pembahasan dakwah, saya akan bercerita sedikit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya memprotes. Wahai Rasulullah, banyak orang laki-laki membawa hadis Anda. Jadikanlah kami sebagai pengikut Anda yang suatu hari datang kepada Anda untuk mempelajari apa yang telah diajarkan Allah kepada Anda. Rasulullah menanggapinya, berkumpullah kalian di hari begini, di tempat begini. Kaum perempuan berkumpul dan mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengajarkan mereka mengenai apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun perempuan di antara kalian yang menimang anaknya selama 3 kali, kecuali ia diberi tabir yang menjauhkannya dari api neraka. Seorang perempuan di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 kali? Pertanyaan ini diulang sampai 2 kali. Meskipun 2 kali, meskipun 2 kali, meskipun 2 kali. Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajarkan tentang 3 hal, yaitu kesetaraan gender dalam dakwah, kewajiban dakwah, dan pesan dakwah sesuai dengan keadaan mitra penerima dakwah. Oke guys, itu tadi video mengenai cerita dari hadis tentang dakwah. Seringkali masyarakat memandang dakwah sebagai bentuk ceramah agama semata. Bahkan seringkali masyarakat mengartikan dakwah sebagai tugas ulama dan hanya dihadiri oleh banyak orang. Padahal dakwah sendiri memiliki artian yang begitu luas. Oleh sebab itu, dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan metode-metode tentang tahapan dakwah. Check this out. Nah, dakwah sendiri memiliki artian sebagai proses peningkatan iman dalam diri manusia sesuai syariat Islam. Dakwah bukan hanya kewenangan ulama atau tokoh agama. Semua muslim bisa melakukan dakwah, karena dakwah bukan hanya ceramah, melainkan memberikan contoh perilaku atau tindakan yang baik. Dalam hukum berdakwah terbagi atas 1. Hukum berdakwah dikatakan fardu kifayah berdasarkan surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Menurut Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata minkum diartikan sebagai sebagian, yakni tidak semua orang Islam bertanggung jawab atas dakwah, melainkan dititik beratkan kepada mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang agama. Dan yang kedua, yakni hukum berdakwah dikatakan fardu ain dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili
harfiah, ayat ini dimaknai sebagai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan berbagai jalan yang bisa ditempuh, sehingga berdakwah menjadi tanggung jawab untuk semua umat muslim, bukan lagi sebagian dari mereka. Meskipun dakwah secara substansional sudah ada sejak zaman Islam sepanjang sejarah, namun tidak serta memuluskan terbentuknya dakwah sebagai disiplin ilmu. Dalam perkembangannya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yakni tahap konvensional. Pada tahap ini masih merupakan kegiatan keagamaan berupa seruan atau ajakan untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam yang dilakukan secara konvensional. Artinya, dalam pelaksanaannya, dakwah belum berdasar pada metode-metode ilmiah, tetapi berdasarkan pengalaman orang per orang. Yang kedua yakni tahap sistematis. Tahap ini merupakan tahap pertengahan antara konvensional dan tahap berikutnya, yaitu tahap ilmiah. Pada tahap ini, dakwah yang ada dalam tahap konvensional di atas sudah mulai dibicarakan secara khusus oleh beberapa kalangan, sehingga muncul beberapa literatur yang secara khusus membahas mengenai dakwah. Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan adanya perhatian masyarakat yang lebih luas terhadap permasalahan dakwah Islam. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya penyelenggaraan seminar, diskusi, serasehan, dan pertemuan ilmiah lainnya yang secara khusus membicarakan masalah yang berkenaan tentang dakwah. Dan yang ketiga, tahap ilmiah. Pada tahap ini, dakwah telah berhasil tersusun sebagai ilmu pengetahuan dan telah memenuhi beberapa persyaratan pokoknya, yaitu objektif, metodik, universal, dan sistematis. Ini merupakan berkat jasa para ulama dan para sarjana muslim yang telah mengkaji secara serius baik dalam penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Di Indonesia sendiri, keberadaan ilmu dakwah tidak lepas dari lembaga pendidikan yang mencetak pendakwah seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Semua lembaga pendidikan ini berperan dalam merumuskan berbagai konsep dan strategi dakwah, kemudian mengajarkannya kepada semua peserta didik. Guys, itu tadi penjelasan mengenai dakwah yang telah saya pahami mengenai channel Sermo, Share Ilmu. Sik ta, videonya mek ngono tok ta? Yalah, penjelasannya kurang jelas iki ya opo? Wis salah. Iki ku penjelasan mengenai opo sing tak pahami. Dadi, nek misale awakmu sik kurang paham, awakmu iso ndelok teko situs-situs liyane mengenai video tentang dakwah, artikel mengenai dakwah dan lain-lain wis pokoke. Oh, iya. Pokoknya dakwah iku ngono iku lah yo, iso dilakukan oleh semua orang. Tidak melulu tentang ceramah dan lansak piturute lah pokoknya yo. Oke, paham. Aku mungkin iso ndelok nang artikel-artikel liyane, cek aku iso luwih paham mengenai dakwah. Oke, sun. Nah iyo, kon iku lapo kok melok-melok nang kene balian. Terus ngali. Guys, itu tadi video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Sermu selanjutnya. Buat kalian yang suka pada video ini, jangan lupa berikan like dan komen jika suka, dan dislike kalau nggak suka. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.